Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mela dalam program kesayangan kita, Ingin Mama Bangga, informasi ringan masalah-masalah pembangunan keluarga. Iya, pada hari ini kembali bersama kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Mbak Juwita Nurul Hikmah. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mbak Mela. Gimana kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini cerah sekali ya suasana ya. Alhamdulillah. Mbak Juwita ini di sini sebagai penyuluh keluarga berencana ya. Benar, di Kecamatan Kecamatan Bungur, Kabupaten Bungur, Tapin. Kabupaten Tapin. Iya. Nah, kita kali ini ngobrolin nih masalah kesiapan berkeluarga nih, Mbak. Ya. Kebetulan sekali kita bersama dengan pengantin baru nih. Ya, lumayan baru lah. Lumayan baru ya. Nah, kita di sini ngomongin masalah kesiapan berkeluarga nih. Kira-kira Mbak, menurut Mbak ini kesiapan berkeluarga itu seperti apa sih? Kesiapan berkeluarga cukup ini ya. Kalau dibilang kesiapan itu banyak sih, memang bukan hanya mempersiapkan pesta pernikahan. Nah, benar. Ya kan? Karena kita biasa fokusnya ke situ dulu. Cuman seharusnya dari individunya juga, dari laki-laki, calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin wanita itu juga harus mempersiapkan dari berbagai aspek. Yang pertama itu adalah kesiapan usia. Gitu. Jadi usia ideal nih menurut BKKBN itu untuk wanita itu 21 tahun. Usia ideal menikah, dan untuk pria itu 25 tahun. 25 tahun minimal ya? Iya, minimal. Itu tuh bukan asal sembarang aja ditentukan, pasti juga sudah melalui riset atau penelitian panjang ya. Nah, yang ditekankan di sini adalah kenapa misalnya wanita ini harus 21 tahun ya menikah. Karena pada usia tersebut fungsi reproduksi atau organ reproduksi wanita itu sudah matang gitu untuk melakukan kehamilan hingga persalinan gitu kan. Termasuk juga untuk prianya. Jadi juga di masa itu selain kematangan fungsi reproduksi, kemudian kematangan emosi. Selain itu juga ada kesiapan yang kedua itu kesiapan fisik ya. Kalau usia ini kan termasuk usia produktif. Jadi kan usia fisik kesiapan fisik ini diharapkan pada saat memasuki jenjang pernikahan itu kedua pasangan ini sudah siap. Maksudnya fit gitu lah ya kan, karena kan harus di dalam pernikahan ini ya pasti kan ada pekerjaan yang membutuhkan fisik ya, kayak melakukan pekerjaan rumah tangga gitu kan. Mungkin yang seorang laki-lakinya harus mencari nafkah, itu kan juga membutuhkan fisik. Selain itu juga untuk melakukan aktivitas seksual ya kan harus juga mempersiapkan fisik, termasuk diantaranya itu terutama untuk mempersiapkan hamil nih ya. Nah, kan berkeluarga ya. Karena kan kalau kita berkeluarga kan tujuannya pengen punya keturunan gitu ya. Sehingga perlu juga dipersiapkan fisik melalui program prakonsepsi. Nah, prakonsepsi nih baru denger nih kayaknya saya sering dengarnya prawedding kayaknya. Oh benar. Kalau prawedding udah biasa. Udah biasa kayaknya ya. Masih agak ini ya. Iya, prakonsepsi. Baru denger nih. Apa sih Mbak itu prakonsepsi itu sendiri? Nah, prakonsepsi ini yaitu merupakan suatu, dari namanya aja ya, pra itu kan sebelum. Konsepsi ini istilahnya tuh proses bertemunya sel telur dan sel sperma, istilahnya pembuahan gitu. Jadi bagaimana seorang remaja ini mempersiapkan dirinya sebelum melakukan konsepsi pembuahan itu. Jadi sebelum melakukan istilahnya sebelum menikah ya, melakukan aktivitas seksual. Jadi calon pengantin wanita ini harus menyiapkan dirinya dengan banyak meminum tablet penambah darah misalnya. Biasanya sejak remaja gitu sejak remaja, karena kan remaja ini masih menstruasinya ya. Menstruasi, jadi bisa menyebabkan anemia. Nah, kalau misalnya terjadi anemia itu nanti efeknya bisa panjang lagi sampai akhirnya bisa menyebabkan anak jadi stunting.
karena kekurangan nutrisi sejak hamil itu tadi ya kan. Jadi memang gitu. banyak ya Mbak ya faktor di mana kesiapan nutrisi, kesiapan fisik itu menentukan keturunannya seperti apa gitu Iya Mbak ya. benar. Dan itu keterkaitannya dengan program BKKBN dalam penurunan angka stunting. Iya, gitu. Nah, kira-kira nih Mbak, kan kita nyiapin prakonsepsi tadi secara fisik dan lain sebagainya. Nah, gimana kalau misalnya orang-orang yang sibuk dengan pra-wedding nih Mbak? Kira-kira gimana nih Mbak? Iya gitu. Jadi sebisa mungkin ya kan kalau pre-wedding itu kan kesiapannya biasanya orang tuh udah mikirin konsep lah, mikirin kostum, tempat dan segala macam, itu aja bisa. Ya kan dengan budget yang misalnya sampai berjuta-juta. Sementara prakonsepsi ini sebaiknya dilakukan itu minimal 3 bulan sebelum pernikahan, ya kan. Jadi dalam proses 3 bulan itu para wanita itu banyak mengkonsumsi tablet sampolat misalnya untuk penambah darah ya, untuk para wanita, kemudian mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak protein atau zinc gitu. Jadi nggak usah diet remaja ini, biasanya kan kalau mau nikah gitu ya. Iya, malah diet kan supaya muat, supaya bagus nanti di foto itu. Jangan dulu ditahan ya, biasa apa tuh namanya, nggak usah diet ketat, yang penting makannya itu dijaga asupan gizinya. Dan juga berlaku untuk prianya ya juga. Jadi bagi yang merokok ya ditahan dulu lah, maksudnya kalau bisa dihentikan gitu kan, karena kan rokok itu sangat mempengaruhi kualitas sperma ya Mbak ya. Juga ya untuk pria juga bisa banyak mengkonsumsi makanan yang bergizi tadi kayak protein, ikan gitu kan, atau yang mengandung zinc gitu. Nah, ngomongin masalah kesiapan usia nih Mbak. Nah, gimana sih Mbak kalau misalnya udah ada remaja nih mungkin ya, atau wanita dan laki-laki yang di bawah usia ideal tadi gitu. Kira-kira apa sih tipsnya supaya bisa mencegah dari prakonsepsi yang mungkin terlambat tadi ya? Gitu. Iya, maksudnya pernikahan yang di bawah usia ideal gitu ya, itulah pernikahan dini gitu. Iya, memang ini termasuk PR juga sih buat kami ya, penyuluh KB, terutama di Tapin ini atau di wilayah saya, kecamatan saya tuh pun memang masih terdapat sih, masih ya bukan terdapat lagi, masih lumayan banyak lah yang melakukan pernikahan dini. Jadi dari kami itu memang termasuk tugas kami untuk melakukan, yaitu tadi kita lakukan pendekatan ya, pendekatan dulu dengan kalau nggak bisa sama remajanya dengan orang tuanya dulu, ya kan, kita edukasi kenapa sih harus mendewasakan usia perkawinan seperti itu. Kemudian kita kalau misalnya nggak bisa lewat ininya orang tuanya, ya kita ajak yang tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang di situ, mungkin orang tuanya lebih mendengar nih kalau sama diberitahu dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di situ. Atau misalnya kalau tidak bisa ini lagi ya, kalau sudah terjadi sudah kebelet nikah ya. Sudah kebelet nikah, sebaiknya itu menunda kehamilan sih. Jadi karena kan yang itu tadi pernikahan yang di bawah usia ideal 21 tahun itu berisiko untuk terjadinya keguguran, pendarahan, kemudian angka kematian ibu yang naik atau kelahiran yang prematur, dan lama-lama pada akhirnya akan menjadikan anak itu stunting karena tidak maksimalnya proses tidak maksimalnya nutrisi yang didapat karena kehamilan yang muda tadi gitu. Nah, tadi ngomongin masalah kesiapan nih. Kalau misalnya kesiapan secara fisik itu pribadi ya. Kalau misalnya secara psikologi ataupun yang lainnya itu seperti ekonomi dan lain sebagainya, itu bagaimana sih Mbak? Ada nggak sih? Oh iya, jadi tadi kan tadi kan udah ada kesiapan usia, fisik ya. Terus kesiapan tadi mental ya. Kesiapan mental, jadi nanti pasangan suami istri ini kan akan menghadapi konflik ya kan. ada aja gitu ya. Kalau pengantin baru ini mungkin belum ya. Tapi pasti nanti akan ada lah cobaan-cobaan dalam ini kan, dalam rumah tangga yaitu tadi. Jadi salah satunya memang harus menyiapkan kesiapan mental supaya gimana kita dapat
mengatasi permasalahan yang terjadi nanti, supaya jika terjadi konflik tidak terjadinya, misalnya nanti bisa berefek ke kekerasan dalam rumah tangga, seperti itu kan, jika saling ada masalah tapi tidak bisa menghandle ya, dan pada akhirnya bisa terjadi perceraian. Iya, apalagi sekarang pandemi seperti ini ya Mbak ya, sering ketemukan ya, kayaknya kasus perceraian meningkat. Iya, meningkat bener. Dan keterkaitannya juga tadi dengan kesiapan finansial ya, karena kan apalagi saat orang menikah kan kebutuhan pasti bertambah ya. Jadi bagaimana sebelum menikah ini sebaiknya pasangan ini sudah merencanakan perekonomian keluarga, misalnya mau tinggal di mana, bagaimana mengelola keuangan, pengeluaran segala macam, itu sebaiknya harus bisa memenuhi kebutuhan, termasuk nanti pada saat merencanakan mempunyai anak, ya kan itu tidak hanya melahirkan ya, jadi mulai dari biaya perawatan saat hamil, kemudian saat persalinan, kemudian merawat dari bayi, ya kan, dari bayi bagaimana kita memenuhi asupan makanannya ya, bertanggung jawab lah ya, harus bertanggung jawab, itu kan semua memerlukan biaya ya, dan pada saat besar juga sampai hingga pendidikannya, kesehatannya, nah itu kan semua memerlukan biaya. Jadi memang pasangan yang mau menikah ini sudah harus memikirkan sejauh itu gitu. Seperti itu. Benar sekali, sebelum menikah harus memikirkan seperti itu ya. Tadi ngomongin masalah kesiapan berkeluarga nih Mbak ya. Nah, gimana sih kalau misalnya di era pandemi ini kita mempersiapkan pernikahan itu bagaimana ya? Mempersiapkan pernikahan di era pandemi. Iya, di era pandemi seperti Padahal ini. Bagus loh, itu aji mumpung sebenarnya. Bener ya? Jadi kan sebenarnya pernikahan ini yang penting itu sakralnya saat akadnya ya. Benar. Jadi cuman kebanyakan orang, ya mungkin termasuk saya juga sih, maksudnya banyak lebih fokus ke masalah seremonial pestanya atau resepsinya seperti itu. Cuman ya dengan adanya pandemi ini ya kita tetap menjalankan protokol kesehatan ya yang sudah diterapkan oleh pemerintah dengan melakukan pembatasan sosial, pembatasan tamu, atau mungkin ya memang kalau bisa diminimalisir ya untuk sementara, yang pentingnya aja dulu, yang penting akadnya dulu ya, yang penting sahnya dulu. Itu bisa ya lumayan sih, bisa menghemat biaya juga ya. Jadi kan budget untuk nikahnya kan bisa dialokasikan ke yang lain. Bener, gitu. Apalagi kesiapan prakonsepsi tadi prakonsepsi tadi. Kesiapan asam fola dan lain sebagainya. Padahal asam fola tuh kan bisa selain bisa minta di puskesmas misalnya kan, saat melakukan pemeriksaan kesehatan juga itu termasuk dalam proses prakonsepsi ya Mbak ya, pemeriksaan kesehatan standar lah intinya. Terus kalau misalnya nggak ada dikasih, kita bisa beli sendiri, cuma 20.000-an sih kayaknya. Itu manfaatnya luar biasa loh, padahal karena kan asam folat itu penting supaya kecukupan gizi zat besi itu ya nanti akan berpengaruh ke perkembangan otak. Gitu banget. Nah, kalau ngomongin masalah berkeluarga tadi Mbak ya, kira-kira ada nggak sih tips and triknya gitu dalam sebagai remaja kita ini dalam mempersiapkan pernikahan gitu, selain dari asam folat dan lain sebagainya gitu? Ya, para remaja tips and triknya ya. Jadi itu tadi sebelum ke pernikahan tuh bagaimana mengatur mindsetnya nih kan. Sebelum berpikir, pokoknya remaja siapkan dulu, jangan memikirkan nanti acara pernikahannya, tapi siapkan dulu diri kita, ya kan. Ada tuh bahasanya mempermantap diri, apa sih? Mempermantap diri. Memantaskan diri. Memantaskan diri ya, Wah. Saya pikir apa gitu. Ya enggak, maksudnya ya gitu. Memantaskan diri. Maksudnya kita ya itu tadi, kita pikir kesiapannya, aku nih nanti menikah pengennya gimana ya, pengen merencanakan, selain merencanakan menikahnya dengan siapa gitu kan, mungkin ada wedding dream ya nggak apa-apa, itu wajar kan, tapi kan nanti kita sesuaikan dengan kemampuan. Selain itu juga para remaja ini sebaiknya juga mempersiapkan, merencanakan, namanya sekarang di BKKBN kan tagline-nya itu berencana itu keren ya kan. Jadi kita harus merencanakan jumlah anak kita, nanti mau punya anak berapa gitu kan. Nah, terus
Itu pun sekarang merencanakan anak kira-kira yang baiknya seperti apa ya Mbak ya? Merencanakan anak itu kalau dari BKKBN sendiri sebenarnya tidak melarang gitu kan untuk orang mempunyai anak, ya kan. Cuman kita harus membatasi dalam artian tuh diberi jarak kelahiran. Jadi jangan terlalu dekat. Jadi ada 4 terlalu ya, kalau nggak salah. Jadi jangan terlalu muda terlalu muda saat melahirkan ya. Yang tadi di bawah 21 tahun, kemudian jangan terlalu tua ini di atas 35 tahun karena keduanya ini berisiko pada kesehatan ibunya. Kemudian yang ketiga itu terlalu dekat jarak kelahiran. Jadi kalau baru melahirkan melahirkan setahun, biasanya tuh ada lagi setahun berikutnya langsung ada lagi adiknya. Gitu. Iya, itu sebaiknya diberi jarak kelahiran minimal 3 tahun seperti itu. Jadi supaya si anak yang pertama ini dia mendapatkan selain asupan gizi, asupan kasih sayang yang cukup, bahkan lebih gitu loh dari orang tuanya. Karena kalau anaknya ini jarak lahirnya berdekatan kan, jadi otomatis kalau misalnya si adik lahir nih, si kakak ini yang sebenarnya masih butuh perhatian lebih ya, atau kasih sayang lebih itu sudah terbagi ke adiknya gitu. Dan kemudian yang terakhir itu terlalu banyak gitu, kaitannya tadi dengan terlalu dekat kan, jadi masalahnya terlalu banyak, apalagi bila dilihat dari sisi finansial ya, itu kan nanti kita tuh punya tanggung jawab untuk membesarkan anak, membentuk keluarga yang berkualitas. Karena dia juga nantinya akan membangun keluarga itu sendiri. Karena kan kita membangun generasi ya kan Mbak gitu. Jadi harus memang benar-benar dipersiapkan supaya nantinya jadi generasi keluarga yang berkualitas. Ya, ngomongin masalah pernikahan ini kayaknya bahagia-bahagia aja nih ya. Bahagia sih, banyak alhamdulillah. Banyak bahagia. Alhamdulillah bahagia tuh. Bahagia ya. Jadi buat siapapun jangan takut untuk menikah. Jangan. Tapi memang harus dipersiapkan dan direncanakan secara matang seperti itu. Benar banget. Nah, ngomongin masalah BKKBN nih, sebenarnya kalau misalnya ngomongin masalah kesiapan tadi reproduksi ya, apa sih Mbak tes atau mungkin ada nggak sih tes yang harus dilakukan seorang pasangan suami istri gitu sebelum menikah gitu? Sebelum menikah itu untuk tesnya kalau atau medical check up kan biasanya medical pemeriksaan dasar sih Mbak biasanya. Cuman kalau perempuan tuh biasanya di tes hemoglobin HB-nya ya kan, tekanan darah. Sebenarnya sih pemeriksaan dasar aja. Jadi jangan takut untuk memeriksakan kesehatan. Biasanya kan takut ya, takutnya ada tiba-tiba ada muncul penyakit apa terus nggak jadi nikah tuh. Jangan takut. Memang untuk tes-tesnya itu pemeriksaan kesehatan standar sih. Itu walaupun nanti misalnya ada ditemukan suatu hal kan nanti ada pemeriksaan lebih lanjut lagi dan nanti bisa diskusikan lagi dengan pasangan. Justru dengan pemeriksaan kesehatan itu jadi lebih terbuka kan dari awal. Jadi misalnya ada risiko-risiko dini gitu kan, ada penyakit tertentu tuh udah bisa terdeteksi di awal gitu, dan ya. Bisa antisipasi gitu. Nggak masalah sih, jangan takut lah untuk periksa kesehatan tuh, jangan, karena memang kebiasaan tuh kayak gitu, mau periksa ini tapi takut dia tahu nggak mau nikahin aku lagi kan, kayak gitu biasanya. Jadi sampai jangan itu mati ya. Iya, ngomongin masalah pernikahan ini memang suatu hal yang gimana ya, mungkin terlihatnya mudah kayaknya Mbak ya. Iya benar, terlihat mudah, terlihat indah, apalagi di sosmed ya kan, kita lihat di Instagram. Terus teman-teman udah pada nikah, ya ampun. Aku belum, nggak apa-apa. Ya sambil kita mencari informasi ya kan tentang persiapan pernikahan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Ya sambil ikhtiar juga mungkin yang belum punya pasangan. Sambil cari pasangan ya sambil cari informasi juga tentang persiapan pernikahan ya kan, termasuk cara merawat anak gitu kan, atau enggak persiapan kehamilan tadi, pengelolaan keuangan, itu banyak kok informasi tentang persiapan membangun keluarga. Apalagi istilahnya berkeluarga ya Mbak ya. Berkeluarga. Kita masuk ke era yang dimana usia produktifnya sangat banyak nih. Iya.
Benar, kita masuk dalam usia itu ya, produktif yang bonus sangat demografi banyak, gitu. Benar. Makanya banyak sekali kaum muda yang menikah sebenarnya tahun-tahun ini. Benar. Nah, kalau misalnya menurut Mbak kira-kira apa aja sih kira-kira yang masalah-masalah dalam berkeluarga selain tadi perceraian dan lain sebagainya gitu ya? Apa aja sih selain stunting dan lain sebagainya yang menjadi masalah dalam Masalah yang masih susah untuk diatasi lah sekarang ini? Masalah yang utama itu tadi biasanya tuh finansial ya, ekonomi. Ya kan, biasanya kan kalau pacaran, yang sudah pacaran tuh kan manis-manisnya aja yang kelihatan ya. Gitu ya. Ntar pas udah nikah, kok kayak gini, dia kaget. Mungkin ada adaptasi dengan karakter yang pasangan ya kan, yang tidak kelihatan sebelumnya. Itu permasalahannya. Sejujurnya sih semua permasalahan itu bisa diatasin, tergantung dari individunya lagi ya kan, bagaimana komitmen kita untuk membangun keluarga. Nah itu deh. Iya, itu yang harus kita tanam gitu kan. Karena sudah menikah ya, harus komitmen gitu kan. Jadi apapun yang terjadi harus bisa dilalui bersama-sama. Dan bisa berkomunikasi dengan baik sih, itu yang baik. Dan harus komunikasi. Jadi segala sesuatunya itu harus ada didiskusikan ya kan, jangan mengambil keputusan secara sepihak kayak gitu. Itu juga termasuk kesiapan juga sih, kesiapan saling berkomunikasi gitu kan. Kemudian juga ada perjanjian pranikah mungkin gitu. Ya bisa juga kalau misalnya keduanya sepakat ya. Nggak masalah seperti itu kayaknya Mbak ya. Ada perjanjian pranikah seperti itu. Ya nggak apa-apa sih ya, mungkin ya memang kalau sudah ini kesepakatan bersama ya nggak masalah ya kan. Iya, ini sebagai akhir nih dari perbincangan kita tentang kesiapan berkeluarga nih Mbak. Nah kira-kira apa sih Mbak nilai yang harus disiapkan yang paling penting dalam membangun kesiapan keluarga? Nah dalam membangun kesiapan keluarga, tentunya kan kita pengen keluarga kita ini keluarga yang sejahtera ya. Inti dari BKKBN itu kan juga membangun keluarga yang sejahtera dan berkualitas. Nah nilai-nilainya itu ada 8 fungsi keluarga namanya Mbak Mela. Jadi yang pertama itu fungsi agama. Jadi dalam keluarga ini paling utama itu harus menjalankan penanaman nilai-nilai agama. Ini agama mana saja ya pokoknya, tidak hanya satu agama saja, tapi semua agama kan pasti diajarkan nilai-nilai atau baik dan benar ya kan, yaitu menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Nah jadi dalam keluarga ini sedari kecil anak-anak itu diajarkan yaitu tadi menjalankan perintah agama sesuai keyakinan masing-masing ya. Makanya si orang tua ini juga untuk mengajarkan anak-anaknya itu ya harus punya kesiapan juga kan dari orang tua. Yang mencontohkan karena orang tua ini kan jadi role model nanti kan bagi anak-anaknya. Kemudian yang kedua itu fungsi reproduksi, ya kan? Itu tadi kita menikah ya, berkeluarga pasti kan ingin mempunyai keturunan. Mempunyai keturunan pun tidak sembarang punya anak gitu kan, pasti ingin anak kita ini tumbuh sehat, kemudian tumbuh cerdas, ya kan. Nah jadi sebagaimana inti kita menikah itu menjalankan fungsi reproduksi melalui itu tadi kehamilan hingga persalinan dan merawat atau mengasuh anak-anak. Kemudian yang ketiga itu fungsi cinta kasih, ya kan. Jadi dalam keluarga itu kan harus harmonis ya, supaya apalagi pasangan suami istri atau keluarga ini betah dalam rumah. Jadi biasakan untuk memanggil pasangan itu dengan sentuhan panggilan kasih sayang gitu kan, atau sayang. Jadi jangan bila ada konflik harus bisa segera direda supaya tidak sampai memuncak ya, yang bisa nanti berakibat fatal bagi pernikahan. Benar banget. Gitu. Terus apa lagi ya? Oh ya, yang
keempat itu fungsi perlindungan ya kan. Jadi di dalam keluarga itu gimana mereka ini harus merasa aman. Kita ini harus merasa aman di dalam keluarga karena banyak kita jumpai kasus ya dalam keluarga sendiri, misalnya maaf nih yang melakukan pelecehan seksual orang tua ke anak. Nah, jadi itu, kayak rasa amannya udah gimana ya. Jadi itu fungsi keluarganya tidak berjalan. Jadi gitu, memang di dalam keluarga itu kita harus melakukan merasa aman, melakukan pelindungan ya, menciptakan suasana yang aman. Kemudian pendidikan ini juga penting ya. Pendidikan ini bukan hanya dari sekolah, yang paling utama kan dari orang tua, ya kan. Jadi gimana orang tua ini bisa memberikan atau memfasilitasi pendidikan anak hingga nanti ia dewasa, gitu. Jadi sudah direncanakan, bisa juga dengan menggunakan misalnya ada asuransinya, misalnya kalau misalnya ada yang apalagi kondisi ekonominya berlebih ya kan. Nah itu bisa. Jadi pendidikan bukan hanya di rumah, tapi juga pendidikan bukan hanya di sekolah, tapi juga dimulai dari di rumah juga, ya. Gitu. Kemudian fungsi sosial budaya dalam apalagi membangun keluarga berkualitas ini, bagaimana juga kita sebagai orang tua atau pasangan lah masih menerapkan nilai-nilai budaya, melestarikan nilai-nilai budaya kita sebagai orang yang agak ketimuran ya masih kita ini ya. Benar banget. Supaya di lingkungan sosial kita tuh kita dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita gitu kan. Bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat, dengan tetangga misalnya. Nah, karena kan dalam kita tinggal di dalam suatu lingkungan kan pasti suatu saat kita akan butuh pertolongan tetangga sosial, ya. Makanya pentinglah misalnya ikut kegiatan-kegiatan yang misalnya pengajian seperti itu, atau kegiatan sosial lagi yang bermanfaat gitu kan ya. Kemudian yang ketujuh itu fungsi ekonomi, ya kan. Ekonomi juga penting nih dalam menunjang kelangsungan keluarga. Iya. Jadi gimana keluarga itu dapat mandiri secara ekonomi. Jadi bisa dengan mempunyai usaha sendiri ya. Memperdayakan ekonomi keluarga itu selain ayahnya atau ibunya yang bekerja, atau juga bisa dengan berwirausaha. Yang penting gimana dalam keluarga ini dia bisa memenuhi kebutuhan keluarganya, kemudian menjamin menjamin pendidikan anak misalnya, menjamin kesehatan, biaya lain-lainnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah fungsi lingkungan. Maksudnya di sini sebagai keluarga yang istilahnya berkualitas atau beradab ya, juga harus bisa menjaga lingkungan. Jadi kebersihan lingkungan itu juga di sekitar rumah harus diperhatikan, atau di dalam rumah dari sejak dini misalnya anak-anak diajarkan untuk membuang sampah pada tempatnya gitu kan, atau melestarikan lingkungan dengan bercocok tanam. Kalau punya halaman-halaman, apalagi ini kan sekarang lagi musim tanaman hias. Benar banget. Ya, perkeladian dan Iya, itu tadi demikian perbincangan kita tentang kesiapan berkeluarga. Terima kasih atas pemirsa sekalian. Jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe channel kebanggaan kita, yaitu Bangga Kencana Tech Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama program kita di Ingin Mama Bangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.